Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Sehat? Bu. Assalamualaikum pagi. Alhamdulillah, Bu, sehat. Waalfiat. Teman-teman sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah peminatan. Sudah dibaca buku pedomannya? Buku pedoman tentang peminatan, buku kurikulum ya, buku kurikulum. Sekarang di semester berapa? Ini mau menuju ke semester berapa? Semester 6, Bu. Jadi kalau berdasarkan jadwal hari ini kan kalian harusnya sudah perwalian. Kita lihat ya, ini semester 6. Saya share screen. Dia nih share screen. Oke, terlihat di layar? Terlihat ya? Oke, terlihat? Teman-teman terlihat? Terlihat ya, baik. Ini adalah mata kuliah kalian nanti semester 6 yang akan diambil di KRS. Jadi ini totalnya ada 21 SKS yang harus diambil untuk mencapai 144 SKS supaya nanti lulus kuliah. Jadi seperti biasa, ini adalah mata kuliah reguler. Ada APSI, ada praktikum APSI, ada data science, ada praktikumnya juga, kemudian public speaking, KKP atau PI, kemudian ada mata kuliah sistem pakar, sistem terdistribusi. Itu adalah mata kuliah yang wajib diambil, mata kuliah yang wajib diambil. Tentu saja dengan syarat kelulusan ya. Jadi kalau etika profesinya lulus, mengambil komunikasi publik, metode penelitian, baru bisa mengambil kuliah kerja praktek atau penulisan ilmiah. Kalau SPK-nya lulus, untuk mengambil sistem pakar. Kemudian di sini ada mata kuliah pilihan bidang minat, sistem informasi korporasi, dan pilihan bidang minat e-bisnis. Nah, sama seperti semester kemarin, teman-teman harus mengambil satu pilihan bidang minat. Boleh di sistem informasi korporasi, boleh di e-bisnis. Saran saya, kalau kemarin mengambilnya SIK, ya diambilnya SIK lagi. Kalau kemarin mengambilnya e-bisnis, mengambilnya e-bisnis lagi. Kenapa? Karena kurikulumnya itu dia saling berhubungan. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Tetapi kalau memang tadinya mengambil sistem informasi korporasi, lalu ingin mengambil e-bisnis, mohon dikomunikasikan dulu dengan dosen wali dan ketua program studi. Jadi kalau ingin mengambil lintas, mohon dikomunikasikan dulu. Tetapi saran saya, kalau tadinya korporasi, ya korporasi. Kalau tadinya e-bisnis, ya e-bisnis. Oke, kita bahas yang korporasi. Di sini ada manajemen rantai pasok, sistem informasi korporat, dan tata kelola teknologi informasi. Masing-masing mata kuliah ini sudah ada dosennya, dosen-dosen yang capable di bidang itu, sudah di-plot juga, di siak kalian juga sudah ada, tinggal diambil. Nah, kalian harus memilih 2 di antara 3. Silahkan ambil 2 di antara 3 ini. Teman-teman, meskipun ini mata kuliah pilihan bidang minat, mata kuliahnya setara dengan 3 SKS. Jadi kan semester kemarin sudah dilihat ya, ini setara dengan 3 SKS. Jadi kalau ambil 2 itu sudah setara 6 SKS. Kita tahu kalau dia setara 3 SKS itu berarti penting. Bukan berarti dia lebih penting daripada reguler ya, artinya SKS-nya kan lebih banyak gitu, maka jam mata kuliahnya juga lebih banyak. Nah, jadi teman-teman harus memilih 2 di antara 3 dan pastikan setiap mata kuliah itu ada 10 orang, minimal 10 orang.
Kalau dia kurang dari 10 orang, maka mata kuliah itu tidak cukup untuk diadakan. Maka teman-teman nanti harus pindah ke mata kuliah yang minimal 10 orang. Jadi saran saya, para cutting, pagi A, pagi B, dan malam, itu silahkan untuk mengkoordinasikan teman-temannya seperti kemarin, mau mengambil mata kuliah apa. Rantai pasok kah atau sistem informasi korporat. Saya berharap teman-teman sudah menyelesaikan pemilihan mata kuliah pilihan bidang minat ya. Itu paling lambat, ini kan sudah tanggal 7, paling lambat itu tanggal 12, Sabtu ini. Karena program studi itu harus menyesuaikan lagi dengan mata kuliah pilihan yang kalian ambil. Karena kalau mata kuliah pilihan itu tidak diambil, maka kan kami harus menghapus. Maka jadwal akan berubah. Jadi 2019, silahkan pilih 2 dari 3 mata kuliah. Sama dengan pilihan bidang minat e-bisnis. Ada kemajuan dalam pengembangan aplikasi, ada digital marketing, ada e-commerce. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau memang ingin banyak bekerja di perusahaan, institusi, organisasi, pilihnya yang korporasi. Tapi kalau inginnya bisa berwirausaha, pilihnya yang bidang minat e-bisnis. Silahkan saja dipilih 2 di antara 3, tapi pastikan minimal 10. Dan saran saya, kalau tadinya korporasi, ambil korporasi. Kalau tadinya e-bisnis, ambil e-bisnis. Tapi kalau memang ingin berubah pilihan bidang minat, Bu, ternyata setelah 1 semester, saya sepertinya lebih berminat di e-bisnis, mau nyoba, ya boleh. Tapi nanti di semester depan, harus sama lagi dengan ini. Jadi kalau misalnya yang tadinya korporasi terus pilih e-bisnis, semester depan harus e-bisnis lagi. Tidak boleh pindah lagi ya. Nah, kemudian paling lambat tadi paling tidak tanggal 12 Februari 2022. Teman-teman, paling tidak saya sudah punya daftarnya. Dan ini sudah bisa perwalian di SIA untuk sistem informasi, diambil saja mata kuliahnya. Nah, untuk mengetahui mata kuliah pilihan bidang minat ini bercerita tentang apa saja sih, itu bisa dilihat, kita coba ya. Misalnya kita manajemen rantai pasok. Ini ada di buku kurikulum kalian kan. Jadi bisa dilihat kira-kira belajarnya tentang apa. Saya cari. Manajemen rantai pasok. Nah, ini dia nomor 8. Jadi di sini jelas ya, capaian pembelajarannya kalian memahami konsep dan penerapan manajemen rantai pemasok. Di sini ada pokok bahasannya ada 14. Jadi sebenarnya harusnya setiap pertemuan yang dibahas ini. Teman-teman sebenarnya ya, kalau di buku kurikulum kalian itu kan sudah jelas ada 14 pokok bahasan. Jadi kalau dosen yang bersangkutan menjelaskan, ya paling tidak pokok bahasannya sesuai dengan ini. Apabila misalnya pokok bahasannya belum sesuai menurut kalian atau masih ada yang ingin ditanyakan, ya bisa disampaikan. Pak, Bu, menurut pokok bahasan kami harusnya misalnya belajar tentang perancangan jaringan dalam lingkungan yang tidak pasti, itu bentuknya seperti apa, itu bisa ditanyakan kepada Bapak dan Ibu dosen. Tapi pakemnya atau pokok bahasannya ini ada 14 item seperti ini. Nah, ini semua begini. Termasuk manajemen informasi korporat. Kemudian di sini ada tata kelola TI, termasuk dengan buku-bukunya ya. Jadi sebenarnya kalian bisa cari buku ini, baik itu buku digital ataupun buku cetaknya, buku ini ada. Karena memang waktu membuat kurikulum, saya sudah memastikan bukunya ada dan bisa di-download, dan ada juga yang harus dibeli. Tapi sekarang kalau ada digital books lebih gampang sih. Nah, ini pilihan bidang minat e-bisnis, misalnya Advanced in Business Application Development, ini seperti ini. Kemudian ada digital marketing, ya dia berkisar tentang internet dan marketing ya, dan penjualan. Kemudian di sini ada e-commerce. Oke, sampai di sini. Pilih 2 dari 3 mata kuliah yang tersedia di mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini bernilai 3 SKS, setara 3 SKS. Jadi kalau 2 dipilihnya 6. Baik teman-teman, itu yang saya sampaikan, kira-kira tidak banyak ya sebenarnya. Pilih saja 2 di antara 3, dan saya ingin paling tidak, paling lambat tanggal 12 Februari Anda sudah menentukan. Supaya Prodi juga bisa melihat
mana mata kuliah yang tetap diadakan dan mana mata kuliah yang kami tiadakan. Untuk mengatur jadwal. Jadi nanti jadwal perkuliahan akan berubah lagi. Ini kan jadwal belum keluar nih. Secara resmi ya, belum saya tanda tangan. Tapi kalau di sistem informasi akademik, kalau kalian ngelihat itu sudah ada. Jadi sudah bisa diambil. Tetapi untuk jadwal mata kuliah yang bertanda tangan saya dan Wakil Ketua 1 itu belum. Karena juga masih menunggu kalian. Dan teman-teman di 2017 dan 2016 juga menunggu kalian ini. Karena kan ada beberapa mereka mata kuliah yang ingin mengambil mata kuliah pilihan bidang minat, tetapi tetap menunggu 2019. Kalian mau mengambil yang mana? Oops. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya sambil share ininya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup jelas? Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Tanggal 12 ya, saya tunggu paling lambat. Tanggal 12 Februari, Sabtu ini paling lambat jam 12. Insya Allah Senin depan tanggal 14, kita sudah akan tahu ya jadwal terbaru, kemudian akan di-share di grup. Tapi ya semua tergantung kalian juga. Sesegera apa kalian memilih atau menentukan. Dilihat di buku pedoman atau buku kurikulum. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Kalau tidak ada perubahan, insya Allah nanti perkuliahannya luring untuk kelas pagi dan malam daring. Kemudian akan terpisah pagi A dan pagi B. Sampai hari ini ya. Nanti kalau ada perubahan akan dikabari lagi. Jadi jadwalnya juga berbeda antara kelas pagi A sama pagi B. Apakah nanti dalam satu kelas digabung atau terpisah, masih menunggu ini keputusan dari pimpinan akademik. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Link absennya tidak bisa diakses ya, Bu? Bentar. Keterangannya tidak memiliki izin. Bentar ya. Sepertinya sudah ada yang mengisi. Sudah ada yang mengisi, Mas? Sudah ada 11? Baik, saya coba di browser lainnya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama nggak apa-apa. Teman-teman, kalau misalnya ada lagi kegiatan yang ingin diadakan bersama Prodi, boleh ya. Ditaruh saja di saran. Boleh kita ngobrol sebentar sama Mbak Junita. Halo Mbak Junita. Iya, Bu. Kalau Mbak Junita sendiri, kira-kira mengambil bidang minat apa, Mbak? Mungkin bisnis, Bu. Bisnis ya. Kemarin ngambil apa? Mata kuliah semester kemarin di STIMIK. Ya, peminatannya apa? Kemarin kan saya ikut yang pertukaran mahasiswa. Jadi saya ambil yang nggak ada yang minatnya, Bu. Mata kuliah. Iya. Langsung berapa SKS ya kemarin? 10 berapa ya? Lupa saya, Bu. Yang bidang minatnya ya yang dilepas ya? Iya. Oke.
Mbak Junita pagi A, pagi B? Pagi B, Bu. Pagi B. Bisnis nanti Mbak Junita harus pilih 2 ya, kemajuan, pemasaran digital, atau e-commerce. Iya, Bu. Berarti nanti digabung kalau pilihan bidang minat. Saya nggak tahu ya apakah harus PA sama PB ataukah bisa digabung, karena kemarin kayaknya digabung sih. Kemarin digabung PA sama PB. Ingat saya digabung. Karena dia pilihan bidang minat. Kecuali yang kelas malam. Tapi ya karena kemarin itu PA-PB memang digabung sih. Kalau sekarang kan PA-PB-nya dipisah. Tapi kita lihat aja. Kalau misalnya cukup 10, mata kuliah itu diadakan. Kalau tidak cukup 10, berarti harus cari mata kuliah lain. Oke, terima kasih Mbak Junita. Terima kasih, Bu. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Cutting kelas pagi A ada? Cutting pagi A masih Claudia Lun? Masih, Bu. Masih ya? Claudia ada? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada ya cuttingnya. Cutting pagi B ada? Cutting Nggak ada, pagi, Bu. cutting pagi B siapa ya? Jidan, Bu. Biasanya Jidan kalau mata kuliah rajin. Cutting pagi B Jidan. Cutting kelas malam? Hadir, Bu. Cutting kelas malam siapa ya? Hervi, Bu, Hervi. Hervi, ini kelas malam sekarang jumlahnya berapa orang, Vi? Kalau nggak ada masuk kakak tingkat yang ulang lagi, kemungkinan bentar, Bu, saya ngingetin dulu. 10 sampai ya, Pi? Mungkin sampai 10, Bu. 10 ya? Nah, berarti kalau teman-teman di kelas malam, Hervi, berarti tidak bisa memilih 2 langsung ya, korporasi sama e-bisnis ya. Samakan aja seperti kemarin ya. Jadi kalau korporasi berarti satu kelas korporasi semua. Kalau e-bisnis ya e-bisnis semua, begitu ya, Hervi ya? Iya, Bu. Iya, pastikan mereka pilih 2. Karena ini cutting kelas malam, Pi, paling tidak tanggal 12 Februari, hari Sabtu, Pi, seperti semester kemarin ya, saya dikirimin Excel-nya. Teman-teman itu mengambil mata kuliah apa, misalnya ya, kodenya juga nggak apa-apa. Misal, kan kemarin kalian ngambilnya e-bisnis ya, SIT 6374M misal, sama SIT 6375M. Itu siapa-siapa saja orangnya. Gitu ya, Pi? Oh ya, siap, Bu. Iya, Bu. Kemarin, iya, kelas malam kayaknya e-bisnis ya? Ya, bisnis, Bu. Iya. Ini sebenarnya kelas malamnya agak di luar dugaan saya, karena menurut saya ya, perkiraan saya, karena teman-teman malam ini sudah bekerja, dia akan ambil korporasi. Harusnya gitu, kalau menurut perkiraan saya. Tapi ternyata yang diambil adalah e-bisnis. Berarti teman-teman yang malam ini sudah bekerja, tapi mau berwirausaha berarti. Sementara yang kelas pagi, pinginnya kerja. Ya. Memang kalau sistem informasi agak unik. Oke, terima kasih, Harvey. Ya, Bu, sama-sama. Ya. Oke, teman-teman dari kelas pagi A dan B, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sekali lagi mohon disampaikan kepada ketua tingkatnya masing-masing ya, Claudia dan Jidan, untuk mengirimkan nama-nama kalian, NIM, nama, ya, NIM, nama, nomor handphone ya. Mohon disampaikan saja, NIM, nama, dan nomor handphone, kemudian mata kuliahnya. Jadi per mata kuliah, misalnya manajemen rantai pasok, NIM, nama, nomor handphonenya siapa. Sistem informasi korporat, NIM, nama, handphonenya siapa. Jadi hari Senin kami sudah bisa mengeluarkan jadwal yang fix. Bu, ya. Saya mau nanya yang kampus Merdeka magang itu, Bu. Ya. Kan sekarang belum ada kelanjutannya nih sampai sekarang. Ya, maksudnya belum ada keputusan seleksi ya? Iya. Ya. Jadi itu gimana itu, Bu? Nggak ada lanjut-lanjut lagi? Yang pertama, coba ditanyakan dulu sama tempat KKP atau tempat magangnya. Kalau memang misalnya teman-teman yakin bakalan keterima di situ, ya udah KKPPI-nya dilepas aja. KKPPI yang ini ya, dilepas nanti ambilnya di semester 7. Nggak apa-apa.
Nanti kalau diterima, maka ekuivalensinya di semester 7, nggak apa-apa. Jadi nggak akan hilang kok. Cuman di semester 6 kan kamu tetap ambil mata kuliah reguler ya. Yang tidak diambil hanya KKP atau PI sama KKP atau PI, itu aja. Karena KKP PI akan diambil di semester 7. Nah, kalau seandainya semester ini keterima magang, itu nanti di semester 7 saya ekuivalensi. Seandainya semester ini keterima magang, kan kita masih ada perubahan ya. Itu sampai tanggal berapa ya? Pengumumannya? Ada waktunya tidak? Kurang tahu sih, Bu. Kalau dari perusahaannya kan, Bu, yang dari MKA itu mulainya dari tanggal 1 Februari kemarin. Dari tanggal 1 Februari harusnya pengumumannya. Mulai kerjanya itu masuk magangnya. Oh gitu. Iya, saya lihat. Tapi tidak ada pengumuman lebih lanjutnya. Magangnya di mana ya? Di MKA itu, Bu. MKA. Hmm. Oh, coba nanti saya tanyakan ya. Coba saya nanti tanyakan ya. Sama saya juga ada ambil di perusahaan lain juga di Balikpapan, IoT. Itu juga belum? Itu terakhir, kapan ya? Bentar. Terakhir tanggal 14 Februari, Bu. 14 berarti Senin depan ya? Ya, 14 Februari periode kegiatannya. Sorry, ini siapa sih? Sarip kayak ini. Siapa sih? Agung. Yang ngomong siapa ya? Agung, Bu. Agung. Nggak kelihatan, Bu. Ketutupan sama list. Kita perubahan itu kan perubahan sampai 26 Maret ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman. Jadi diambil aja. BPP kan tetap dibayar. Tetap harus perwalian. Tapi perubahan rencana studi kan sampai 26 Maret. Oh, Jadi nggak apa-apa. Nanti masih bisa berubah. masih bisa berubah ya? Diambil aja dulu. Jadi ambil aja sesuai reguler. Reguler diambil, mata kuliah pilihan diambil 2. Nanti kalau terima di magang, yang diambil berarti hanya nomor 1 dan 2. Ya kalau boleh tahu, Bu, pengumumannya kapan itu, Bu? Kampus Merdeka itu. Kampus magang ya? Iya. Kalau magang kan sesuai dengan tempat magangnya. Oh, tempat magangnya ya? Iya, sesuai dengan tempat magang. Jadi dia tidak serentak seperti kegiatan yang lain gitu. Jadi beda-beda. Oh, tapi enggak sesuai dengan yang di webnya itu. Oh. Makanya kami bingung, Bu. Banyak yang bingung. Berkasnya masih dalam seleksi terus, tapi enggak ada dipanggil-panggil. Boleh enggak saya dibuatkan apa ya namanya ya? Seperti apa ya? Rekapitulasi gitu ya. Misalnya Agung itu kemana? Ngajukannya kemana? Ke MKA misalnya gitu ya. Ya. Terus batas penerimaannya itu kapan tanggalnya? Coba nanti saya follow up deh. Saya lihat MKA. Karena kayaknya yang di Balikpapan tuh udah mulai, tapi kok belum ada pengumuman gitu. Ya, kemarin itu anak TI aja, Bu, yang dipanggil. MKA ya? Iya, MKA. Tapi beda, dia web game developer gitu. Kalau kita? Kalau saya ngambil web developer sama job analis di MKA. Developer sama job analis. Nanti Agung minta tolong nama, NIM, sama apa yang diambil ya. Saya di WA ya. Nanti saya tanyakan ke bapaknya langsung deh. Soalnya kemarin bapaknya langsung yang nawarin, cuman saya pikir baik-baik aja gitu. Maksudnya sesuai jadwal, mungkin ya sibuk atau ada apa gitu. Nanti saya tanyakan. Saya di WA sekarang ya, supaya saya nggak lupa. Di WA Japri aja, di Japri. Teman-teman juga begitu ya, kalau misalnya ke MKA ya, saya di WA aja Japri. Jadi saya tinggal neruskan ke bapaknya. Jadi kalian ada kepastian juga kan, nggak nunggu-nunggu gitu. Tolong nama, NIM, sama bidangnya. Baik, Bu. Oke. Baik, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Tolong Bapak, Ibu, teman-teman cutting, untuk merekap, saya mau lihat kalian kepinginnya apa.
Oh, maunya KKPPI. KKPPI. Oke. Ya, nanti kita lihat jadwal ya, insya Allah. Nanti kita bahas KKP-nya sendiri, PI-nya sendiri. Karena KKP sama PI sama-sama beda. Cara pelaksanaan sama laporan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, teman-teman yang KKP silahkan melanjutkan KKP-nya. Teman-teman yang PI silahkan melanjutkan PI-nya. Yang lain selamat beraktivitas. Hari ini sudah bisa perwalian. Perwaliannya online saja juga boleh. Datang ke kampus juga boleh. Sekali lagi, saya menunggu tanggal 12 Februari, paling lambat jam 12 siang. NIM, nama, nomor handphone, dan mata kuliah apa yang diambil. Cutting, saya menunggu. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan KKP dan PI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.